Bosen nih, dari kemarin di rumah rebahan doang. Gak ada faedahnya banget deh. Ngapain ya? Ah, dengerin radio ah. Kali aja ada acara bagus. Bukan tentang perasaan, tapi Kamu sedang mendengarkan Pro2 FM, suara kreativitas. Sahabat kreatif, Ibu Pertiwi belajar di Pro2 RRI. Daripada libur dipakai buat rebahan doang, mending dengerin bapak atau ibu guru siaran di Pro2 sambil ngasih mata Lagi musim pelajaran. corona nih, stay at Iya, disiarkan dari kawasan Metropolis, Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Hai, selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk edisi hari ini di Senin 4 Mei 2020 bersama saya Resti Chandra hadir di program spesial seperti biasa dari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ini ingin sekali menyapa anak-anak sekolah yang biasanya bersekolah gitu kan ya, belajarnya di sekolah, tapi memang beberapa bulan ke belakang harus belajar di rumah aja. Nah, tapi jangan khawatir, meskipun kita belajarnya di rumah aja, bisa dong tetap ikut pelajaran dan materi dari guru-guru kita tercinta pastinya ya. Jadi cukup di rumah aja tapi belajarnya di RRI. Nah, jadi hari ini kita bakal belajar apa? Terus siapakah guru kita yang akan mengajar untuk hari ini? Penasaran banget kan ya? Jadi mau say hi dulu nih untuk teman-teman di SMA Muhammadiyah 5 Palembang. Hai. Jadi teman-teman di Muhammadiyah 5 apa kabar? Ceritanya ini gurunya hadir untuk memberikan materi pastinya ya. Jadi ada Bapak Muhammad Yamin Esos yang hari ini akan mengajar mata pelajaran sosiologi, tapi terkait momentum Ramadan juga ya, tentang integrasi dan reintegrasi terkait momentum Ramadan 1441 Hijriah. Mengikuti program kita langsung aja ya live YouTube channel kita di RRI Palembang. Jangan lupa subscribe aja ya. Materi untuk hari ini juga sudah ada di deskripsinya, bisa langsung di-download nantinya. Oke, tanpa berlama-lama karena mungkin udah pada pernah dengerin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, menyambut positif dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas prakarsa Radio Republik Indonesia menyelenggarakan program siaran Ibu Pertiwi Memanggil. Maka kita hapus sebutan libur, tapi sekolah di rumah. RRI sebagai lembaga penyiaran publik milik negara memediasi interaksi belajar mengajar antara guru dan peserta didik dan program siaran yang cemerlang bagi kalangan dunia pendidikan di tengah upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Belajar tetap aja di rumah aja gitu ya, tapi dengerin program spesial belajar di RRI. Tadi saya hai teman-teman di SMA Muhammadiyah 5, tapi untuk semua ya teman-teman di bangku sekolah deh pokoknya ya, yang hari ini kita akan belajar bareng. Nah, spesialnya adalah pelajarannya itu adalah mata pelajaran sosiologi. Tadi sudah disebutkan ya, gurunya adalah Bapak Muhammad Yamin Esos dari SMA Muhammadiyah 5. Nah, tapi memang ini dikaitkan dengan momentum Ramadan juga, karena memang pas ya di bulan suci Ramadan ini kita akan membahas tentang integrasi dan reintegrasi. Seperti apa kira-kira? Kita sapa dulu nih guru kita yang ada di studio. Selamat siang Pak Yamin. Siang. Iya, apa kabar Pak Yamin? Alhamdulillah
Alhamdulillah sehat ya Pak Yamin ya. Ya. Puasa lancar ya. Lancar. Oke, ini kalau boleh tahu Pak Yamin ini mengajar kelas berapa nih Pak Yamin? Di Muhammadiyah kelas 10, 11 dan 12, Mbak. Oh, 10, Ya, 11, karena 12. kan sosiologi kan cuman di IPS ya. Ya, di IPA nggak ada, jadi kelasnya nggak terlalu banyak, jadi bisa dikondisikan. Oke, nah sosiologi nih ya teman-teman, siap-siap juga. Tapi memang kita juga mengaitkan dengan momentum Ramadan 1441 Hijriah ya. Kira-kira seperti apa pembahasannya? Sekali lagi kita akan invite juga nanti yang mau bertanya silakan boleh telepon di 0711369977 atau juga bisa WhatsApp di 087899650916 dan jangan lupa juga dong ya bisa ikuti program spesial ini di YouTube channel kita pasti di RRI Palembang. Subscribe ya jangan lupa dong ya. Sekalian nanti bakal ada, bukan bakal tapi memang sudah ada materi yang akan disampaikan oleh Pak Yamin untuk hari ini, bisa di-download langsung di deskripsi kita ya di YouTube channel RRI Palembang. Oke, kita langsung mulai aja kayak Pak Yamin ya untuk program kita, untuk materi yang akan disampaikan ini. Boleh. Iya, langsung aja ke kita Pak Yamin, waktunya disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Resti. Jadi materi integrasi dan reintegrasi sebenarnya adalah materi yang dibahas di kelas 11. Dan kenapa saya memilih materi ini? Karena saya yakin di sebagian besar sekolah belum sempat membahas materi ini karena terhambat dari penyebaran virus COVID-19 ini. Maka saya mengambil inisiatif untuk memilih materi ini supaya semoga bisa membantu sekolah-sekolah lainnya dalam pencapaian materi ini. Baik, kita mulai saja. Nanti materi ini akan akan ada berkaitan dengan momentum Ramadan gitu. Jadi di pengantar, integrasi dan reintegrasi merupakan materi lanjutan dari konflik sebenarnya. Jadi di bab pertama, di semester kedua di bab pertama itu kita sudah bahas tentang konflik, resolusi konflik. Nah, sebenarnya integrasi adalah tahap lanjutan dari materi tentang konflik ya, di mana ketika kita menghadapi sebuah konflik, lalu disiapkan resolusi dalam menghadapi konflik. Nah, resolusi tersebut akan menuju titik akhir di mana disebut dengan integrasi apabila resolusi tersebut berhasil dicapai gitu. Jadi kita tahu sekali bahwa salah satu upaya preventif dalam mencegah terjadinya konflik adalah dengan melakukan atau menerapkan sistem integrasi di masyarakat, karena integrasi adalah sebuah sistem yang kadang-kadang sangat sulit dicapai pada masyarakat di dunia, bukan cuma di Indonesia. Nanti kita bahas lagi apa itu integrasi. Maka dari itulah konsep integrasi akan dikembangkan dengan harapan bahwa pelajar-pelajar di SMA akan paham betul seberapa penting kita memahami poin dari integrasi. Oke. Sekarang kita masuk ke pengertian dulu. Jadi ada beberapa tokoh yang menjabarkan tentang integrasi. Yang pertama adalah Hendro Puspito. Jadi beliau menyatakan bahwa integrasi merupakan kondisi kesatuan hidup bersama dari aneka satuan sistem sosial budaya, kelompok etnis dan lain-lain berdasarkan nilai dan norma tanpa mengorbankan ciri dari kebinekaan mereka masing-masing. Lalu menurut Surjono Sukamto mengatakan bahwa integrasi merupakan pengendalian konflik dari penyimpangan, pengendalian konflik dan penyimpangan. Jadi integrasi adalah tadi yang saya bilang adalah tahap lanjutan untuk mengendalikan konflik ya. Terakhir ada Paul Harton mengatakan bahwa integrasi merupakan proses pengembangan masyarakat segenap kelompok ras dan etnik untuk mampu berperan secara bersama dalam kehidupan sosial berbudaya. Oke, jadi dari beberapa tokoh tadi bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya kumpulan dari masyarakat yang memiliki perbedaan ciri ras etnik itu kayak di Indonesia. Indonesia punya 5 agama, punya banyak budaya, punya banyak suku. Itu sangat sangat berpotensi untuk mengalami konflik. Maka diharapkan dengan munculnya integrasi, perbedaan-perbedaan ciri agama dan lain-lain itu bisa diatasi. Oke. Nah, apa hubungannya nanti integrasi sama Ramadan, Mbak? Jadi sebenarnya Ramadan ini sebenarnya poin utamanya adalah cikal bakal dari integrasi. Kenapa? Karena Ramadan itu mengajarkan kita untuk sabar ya.
Jadi ketika kita menghadapi orang yang berbeda paham dengan kita, maka apa yang harus kita lakukan? Sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan juga mengajarkan kita berintegrasi dengan baik. Apa maksudnya? Jadi ketika seorang muslim mengadakan atau melakukan ibadah puasa, maka teman-teman yang beragama non-muslim itu berkewajiban untuk menghormati mereka minimal dengan tidak makan dan minum di depan orang yang berpuasa. Nah, ketika konsep-konsep seperti ini diterapkan, sebenarnya integrasi itu sudah sedikit lebih maju. Beberapa tahun terakhir kalau saya melihat, sebenarnya integrasi malah mengalami kemunduran di Indonesia. Nanti saya jelaskan kenapa. Yang jelas di Indonesia dan di beberapa negara di dunia integrasi malah mundur, jalannya bukan maju gitu. Oke. Itu sedikit pengertian awal dari integrasi. Selanjutnya saya akan menyinggung sedikit tentang faktor penentu dari integrasi. Jadi kalau kita mengharapkan sebuah integrasi di dalam masyarakat, jadi kalau kita mengharapkan masyarakat menyatu, terintegrasi, tidak terpecah belah, maka harus ada beberapa hal yang diperhatikan karena ini adalah faktor penentunya. Yang pertama adalah homogenitas di dalam masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat yang homogen itu lebih mudah untuk mencapai integrasi. Nanti apa itu homogen? Jadi homogen itu adalah masyarakat yang sejenis gitu. Berasal dari kata homo sapien ya. Kalau homo sapien itu manusia kan gitu. Ya, jadi masyarakat yang sejenis, yang memiliki ciri yang sama, yang memiliki kesamaan prinsip dan cara hidup yang sama, itu lebih mudah menciptakan sebuah integrasi dibanding masyarakat yang memiliki ciri yang berbeda, karena mereka harus menjalani sebuah kehidupan yang mengenal toleransi gitu. Ketika kita non muslim mendengar orang azan itu mungkin agak terganggu kan gitu. Maka bagaimana cara kita untuk untuk mengerti kondisi tersebut, bahwa kita harus memahami dan mentoleransi ibadah orang muslim ya, seperti itu. Yang kedua, faktor penentu dari integrasi adalah besar kecilnya kelompok. Jadi kelompok yang besar akan lebih sulit untuk diciptakan integrasi gitu. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Indonesia dalam data terakhir yang saya baca, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah China, Amerika dan India gitu, dengan 270 juta jiwa. Maka mungkin ini salah satu penyebab tadi saya bilang bahwa Indonesia mengalami kemunduran dalam sisi integrasi gitu. Karena semakin banyak masyarakat, pluralitasnya semakin tinggi, jumlahnya semakin besar, maka dalam mencapai sebuah integrasi akan lebih sulit dicapai. Nah, ini tantangan kita bersama, bagaimana kita bisa menciptakan atau mencapai integrasi dalam tahap yang lebih baik gitu. Selanjutnya ada mobilitas geografis. Nah, daerah atau kelompok masyarakat yang memiliki anggota yang bersifat mobile akan lebih sulit mengalami integrasi. Apa maksudnya mobilitas geografis? Jadi mobilitas geografis ini kadang ada di beberapa daerah gitu kan. Masyarakatnya suka kerja di kota, nanti pas lebaran pulang gitu, pulang gitu. Nah, masyarakat yang tidak menetap secara utuh pada suatu tempat, biasanya mereka tidak memiliki rasa kesatuan dengan masyarakat yang di sekitar mereka gitu, karena konsep mereka ya di kota gitu. Terkadang orang-orang kota dan orang-orang di daerah mempunyai cara hidup yang berbeda gitu. Orang-orang di di daerah maka biasanya lebih mengutamakan masalah kebersamaan, sedangkan orang di kota ya sudah terbiasa dengan konsep individualisme. Nah, ini yang kadang-kadang menghambat terjadinya integrasi. Maka mobilitas geografis masyarakat itu jadi faktor penentu juga dalam terlaksananya proses integrasi di dalam masyarakat. Dan faktor terakhir adalah efektivitas komunikasi. Nah, ini yang kadang-kadang menghambat. Karena salah satu yang membuat integrasi terhambat adalah masyarakat yang tidak mampu menjalin komunikasi dengan baik. Kita tahu bersama bahwa di Indonesia ini jumlahnya banyak, rasnya banyak, bahasanya beda gitu. Setiap daerah punya bahasa yang berbeda gitu. Setiap daerah punya cara hidup yang berbeda.
Ada orang Jawa yang terkenal dengan kelembutannya berbicara, ada orang Sumatera yang dikenal dengan ketegasannya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang ketika kita tidak mampu memahami cara berkomunikasi mereka dengan baik, ini yang menghambat terjadinya integrasi di dalam masyarakat gitu. Nah, ini yang menjadi penentu juga, karena Indonesia tidak seperti negara di luar. Negara di luar bahasanya cuma satu, bahkan di Britania Raya, Skotlandia, Inggris, Irlandia bahasanya satu, bahasa Brighton gitu. Sedangkan Indonesia setiap kota itu punya bahasa sendiri, maka menjalin komunikasi akan menjadi lebih sulit gitu. Baik, selanjutnya ada faktor pendorong dan penghambat dari terjadinya integrasi. Baik, saya jelaskan secara singkat mungkin. Jadi faktor pendorong dari terjadinya integrasi adalah sikap sabar ya. Sikap sabar, tadi saya bilang bahwa Ramadan mengajarkan kita untuk bersifat sabar. Jadi ketika kita bicara tentang puasa itu bukan cuma tentang menahan lapar dan haus, tapi juga menahan amarah dan emosi gitu kan. Jadi ketika kita sabar dan bersifat toleransi terhadap masyarakat, maka kita akan sedang dalam perjalanan menuju integrasi yang lebih baik gitu. Beberapa waktu yang lalu mungkin kita sempat tahu ada beberapa oknum yang sempat tidak suka dengan adanya azan yang terus dikumandangkan gitu. Bahkan ada isu-isu bahwa azan sempat dikecilin gitu. Nah, itu menjadi salah satu faktor penghambat nih dalam terjadinya integrasi yang akan kita capai gitu. Karena kita tahu bersama bahwa setiap umat beragama itu punya cara ibadah yang berbeda gitu. Bukankah ketika orang Hindu merayakan hari raya Nyepi, maka orang Muslim yang berada di Bali juga ikut nyepi gitu. Nah, itu salah satu cara kita untuk saling menghormati tentang keberagaman dan bertoleransi gitu. Kalau sikap sabar dan toleransi tidak ditegakkan di Indonesia, maka Indonesia akan semakin jauh dari kata-kata integrasi dan konflik akan semakin berkembang gitu. Selanjutnya, faktor yang kedua yang mendorong terjadinya integrasi adalah kesempatan yang sama dan tanpa memandang status baik ekonomi maupun status sosial gitu. Ini yang kadang-kadang juga sulit untuk dicapai ya. Jadi kesempatan yang sama ini kadang-kadang sulit, Mbak. Kita tahu sendiri bahwa siapapun boleh untuk mencalonkan diri misalnya sebagai pemimpin daerah, tapi kita juga tahu bahwa modal untuk menjadi pemimpin daerah tidak kecil gitu. Jadi terkadang kesempatan tersebut juga tidak bisa didapatkan oleh orang-orang yang berekonomi rendah gitu, karena mereka tidak punya kesempatan atau ekonomi yang baik gitu. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di sebagian besar negara di Indonesia gitu, di dunia ya. Jadi harusnya kita tidak perlu memandang status tuh, karena nanti kalau kita pandang status baik dari ekonomi maupun status sosial, maka biasanya akan ada kecemburuan ya. Akan ada kecemburuan di dalam kehidupan masyarakat. Faktor yang ketiga yang mendorong terjadinya integrasi adalah sikap terbuka dari golongan penguasa. Jadi kalau misalnya penguasa kita memberikan keterbukaan terhadap cara kepemimpinan, maka biasanya integrasi akan lebih mudah tercapai ya. Selanjutnya ada kesamaan dalam berbagai unsur kebudayaan. Nah, kalau misalnya masyarakat punya kebudayaan yang sama, itu lebih mudah dalam mencapai kesepakatan. Jadi sebelum Indonesia ada negara lain dulu yang punya ciri yang hampir sama dengan Indonesia. Dulu kita kenal negaranya namanya Uni Soviet, sekarang udah pecah. Kenapa? Karena mereka punya sama kayak kita, agamanya banyak, budayanya juga banyak gitu. Nah, kalau kita nggak mau negara kita bernasib sama seperti Uni Soviet, maka integrasi harus ditegakkan. Kita harus bisa mengedepankan masalah toleransi gitu. Integrasi harus bisa dicapai. Kalau enggak ya mungkin negara kita akan bernasib sama gitu. Selanjutnya ada nomor berapa tadi? Ada amalgamasi. Amalgamasi atau pernikahan campuran. Nah, pernikahan campuran juga kadang-kadang menjadi salah satu faktor dalam
pencapaian sebuah integrasi di dalam masyarakat gitu. Jadi orang yang memiliki ciri atau budaya yang berbeda biasanya akan lebih mudah menyatukannya ketika mereka menjalin hubungan pernikahan. Dan sekarang alhamdulillah di Indonesia sebenarnya tidak terlalu bermasalah lagi. Kalau dulu saya baca beberapa artikel sangat sulit untuk menikah dengan orang-orang yang berada di luar dari suku mereka sendiri gitu. Tapi sekarang sudah nggak jadi masalah lagi. Dan yang terakhir biasanya yang mendorong terjadinya integrasi adalah musuh bersama gitu. Kalau ada siswa adik-adik yang yang suka baca buku sejarah, sebenarnya alasan mengapa Nusantara bersatu adalah karena melawan musuh yang sama, yaitu penjajah gitu. Karena Indonesia cukup sulit untuk bersatu. Indonesia adalah negara yang berbentuk kerajaan dulu, yang dikenal dengan Nusantara. Buktinya dari Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Pati Gajah Mada, bahwa katanya dia akan menyatukan seluruh Nusantara di bawah kerajaan Majapahit gitu. Nah, jadi Indonesia dulu mempunyai kerajaan-kerajaan sendiri gitu, hingga akhirnya memiliki musuh bersama. Mereka dijajah, menghadapi para penjajah, dan kemudian menciptakan kebersamaan, perjanjian untuk menjadi satu kesatuan. Nah, itu adalah faktor pendorong dari terjadinya integrasi. Sekarang ada juga faktor penghambat yang menyebabkan terjadinya integrasi. Yang pertama, biasanya terasingnya suatu golongan atau suatu kebudayaan. Nah, terisolasi atau terasingnya sebuah kebudayaan kadang-kadang menjadi penghambat terbentuknya sebuah masyarakat. Kalau di Jawa Barat itu kalau nggak salah ada suku Baduy, ada suku Baduy dalam, ada suku Baduy luar. Nah, suku Baduy dalam itu terakhir yang saya baca bahwa mereka tetap mengisolasi diri gitu. Mereka nggak mau membuka diri, terutama pada listrik dan teknologi gitu. Nah, ketika mereka tidak bersedia untuk membaur di dalam masyarakat luas, maka integrasi akan semakin sulit tercapai. Karena kita tidak bisa mengerti apa yang mereka inginkan, dan mereka tidak mengerti apa yang kita inginkan gitu. Jadi tujuannya akan berbeda. Selanjutnya, ada beberapa kelompok yang merasa superior dan meremehkan kelompok lain gitu. Nah, ketika ada satu kelompok yang merasa tinggi dan mereka menganggap kelompok lain lebih rendah, maka integrasi akan semakin sulit tercapai. Integrasi ujung-ujungnya ya semakin menjauh dari cita-cita kita gitu. Semoga tidak muncul banyak kelompok yang seperti ini, karena akan berbahaya untuk identitas kelompok kita. Karena Indonesia ini tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah gitu. Setiap suku dan bangsa punya derajat yang sama, setiap agama punya posisi yang sama. Selanjutnya ada perbedaan ciri fisik. Saya nggak tahu di Indonesia, kayaknya sih nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau di dunia itu kayak di Itali, jadi Itali adalah negara yang cukup rasis gitu. Nah, ilhamnya Mbak Resti adalah peristiwa COVID-19 itu sedikit memberi pencerahan kepada orang-orang kulit putih, karena sebelum penyebaran COVID-19 di Eropa, orang-orang kulit putih terutama di Italia itu sangat tidak menyukai orang-orang kulit hitam gitu. Jadi saya suka nonton bola tuh di Liga Italia, kalau ada pemain kulit hitam lagi bawa bola itu diteriakin, suka dilemparin pisang gitu. Nah, itu mereka tidak menghargai, mereka merasa bahwa orang-orang kulit hitam itu berada di bawah mereka. Nah, ketika mereka menghadapi masalah besar ini, siapa yang menolong mereka? Ternyata ada dokter dari Kuba, orang-orang kulit hitam. Jadi orang-orang kulit hitam yang selama ini mereka ejek malah datang untuk membantu mereka. Nah, ini konsep yang luar biasa gitu. Jadi tidak ada yang perlu dilakukan untuk membedakan ciri fisik ya, karena semua orang punya, tadi saya bilang semua orang punya kedudukan yang sama. Yang membedakan adalah kualitas kepribadiannya gitu. Jadi kalau dia mau hitam mau putih nggak jadi masalah gitu. Selanjutnya ada perasaan in group yang berlebihan. Perasaan in group yang berlebihan ini adalah perasaan di mana mereka terlalu berpegang pada kelompok mereka dan tidak peduli pada kelompok lain gitu. Baik, kita harus
dalam konsep psikologi kita harus berkelompok ya, tapi bukan berarti kita harus, kalau bahasa Palembangnya itu ngedem di kelompok baheda ya. Jadi kalau misalnya kita punya kelompok, kita bukan berarti kita harus mengabaikan kelompok lain gitu. Nah, kerjasama antar kelompok ini kadang-kadang yang harus ditingkatkan ya, sehingga integrasi lebih mudah tercapai. Karena di Indonesia ini banyak sekali kelompok-kelompok yang kadang-kadang sulit untuk bersatu. Kelompok baik dari kelompok budaya maupun kelompok agama gitu, yang merasa bahwa mereka yang benar, mereka yang salah gitu. Kita yang benar, mereka yang salah. Ujung-ujung mereka nggak mau bergabung gitu, nggak mau saling bantu, nggak peduli gitu. Selanjutnya ada diskriminasi dari kelompok penguasa. Jadi kalau misalnya ada kelompok penguasa yang melakukan diskriminasi di dalam kehidupan bermasyarakat, maka poin utamanya adalah integrasi akan semakin sulit tercapai. Karena orang yang merasa didiskriminasi, mereka nggak akan mau bergabung dengan kelompok yang mendiskriminasi mereka gitu. Ujung-ujungnya ya terjadi kubu-kubu, skat-skat polarisasi di dalam masyarakat. Terakhir, faktor penghambatnya adalah perbedaan kepentingan dan pertentangan. Jadi, kalau masyarakat sudah punya kepentingan yang berbeda-beda, kalau masyarakat sudah punya tujuan yang berbeda, maka integrasi cuman sekedar angan-angan. Integrasi nggak akan pernah bisa kita capai. Karena kita harus punya tujuan yang bersama nih. Kenapa Indonesia sampai sekarang sulit untuk maju? Tahun 1945 Indonesia merdeka, tahun 1945 Jepang itu kena hancur, itu kota Hiroshima sama Nagasaki kena bom pakai bom atom. Mereka hancur, kita merdeka pada tahun yang sama, tapi Jepang lebih maju. Karena konsep mereka lebih tertata gitu. Mereka sudah punya konsep, mereka punya kepentingan yang bersama, ingin memajukan negara mereka tanpa memperkaya diri gitu. Saya sempat baca beberapa artikel. Jadi ada beberapa tahun yang lalu ada Perdana Menteri Jepang yang ketahuan korupsi, dia mengundurkan diri dan melakukan harakiri. Harakiri itu bunuh diri, Mbak. Tapi saya nggak menganjurkan di Indonesia ya. Jadi kalau kepentingannya sudah sama, bukan untuk memperkaya diri tapi untuk memajukan bangsa, maka integrasi lebih mudah dicapai. Karena kita sepikiran, kita satu tujuan, satu visi itu. Baik, selanjutnya ada syarat dari tercapainya integrasi. Jadi menurut William Oakburn mengatakan bahwa ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan integrasi di dalam masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat merasa bahwa mereka saling memiliki dan saling mengisi kebutuhan satu dengan yang lain. Nah, jadi konsep awal dari integrasi adalah kita harus paham bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain gitu. Kalaupun kalian hebat, sehebat apapun kalian, maka kalian akan tetap membutuhkan jasa orang lain tuh. Kita jangan pernah meremehkan seorang petani, karena kalau nggak ada petani kita nggak makan nasi gitu. Pun dengan sapu jalan ya, tukang sapu jalan jangan pernah kita remehkan. Kenapa? Karena mereka yang berkontribusi besar dalam kebersihan di kota kita gitu. Jadi nggak ada yang namanya profesi yang lebih baik, nggak ada profesi yang lebih buruk gitu. Jadi kita harus merasa bahwa mereka mengisi kebutuhan kita gitu. Mereka yang melengkapi tugas yang tidak bisa kita jalankan. Nah, kalau perasaan seperti ini dimiliki oleh setiap masyarakat, maka integrasi itu tinggal selangkah lagi kita capai. Selanjutnya ada menciptakan konsensus atau kesepakatan bersama dengan nilai dan norma yang dipakai gitu. Oke, jadi kita harus paham bahwa penyatuan harus didasari pada kesepakatan. Kita harus sepakat bahwa masyarakat kita itu sejajar atau sederajat ya. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk gitu. Jadi dalam konsep ini kita harus mengetahui bahwa sebenarnya kita adalah atau berpijak pada bumi yang sama itu. Tidak ada yang tidak berpijak pada bumi. Itu kuntilanak yang tidak berpijak di bumi. Oke, jadi kalau selama kita masih memakai norma atau nilai yang telah kita sepakati, maka integrasi itu sangat mudah untuk dicapai. Oke. Dan syarat yang terakhir adalah nilai dan norma yang berlaku itu harus diterapkan atau dilaksanakan terutama untuk
norma-norma yang telah berlaku lama gitu. Jadi ada beberapa adat yang sudah kita lakukan itu nggak perlu dirubah karena itu ciri khas dan karakter kita. Contohnya kayak beduk ya. Jadi kalau kita Ramadan, saya sempat dengar ada beberapa orang yang mengatakan bahwa beduk itu bukan budaya Islam. Ya memang, beduk bukan budaya Islam. Jadi beduk itu adalah budaya Indonesia, dibawa dari Wali Songo kan gitu. Jadi ya kalau bukan budaya Islam bukan berarti nggak bagus kan gitu. Itu karakter kita loh gitu. Bukan berarti kita harus, oh ini bukan budaya Islam, ini tolak lah. Enggak lah, bukan gitu. Jadi ini adalah norma yang sudah kita terapkan sejak lama. Tujuannya untuk apa? Untuk sebagai peringatan bahwa sebentar lagi akan azan gitu. Karena kan dalam Islam azan itu, ketika azan kita harus diam gitu. Nah orang Indonesia yang baru masuk Islam di zaman Wali Songo belum paham, maka ya dari peringatan tuh ditabu tuh beduk tuh. Ya di Islam nggak ada, di Mekah, di Madinah nggak ada beduk gitu. Tapi bukan berarti itu nggak bagus ya. Oke, selanjutnya tahapan integrasi menurut Sujono Sukanto. Jadi integrasi ada memiliki 4 tahap. Yang pertama adalah akomodasi. Oke, anggaplah tadi di awal saya bilang bahwa integrasi adalah sebuah tahap lanjutan dari konflik ya. Jadi alurnya gini Mbak, sederhananya konflik diselesaikan menggunakan resolusi konflik ya. Lalu resolusi konflik tersebut akan diterapkan secara terus-menerus dan terjadi integrasi. Nah, pada tahap resolusi konflik tersebut itu disebut dengan akomodasi itu, dimana itu adalah tahap awal terciptanya integrasi. Jadi di awal kita buat dulu kesepakatan, kita akomodasi tentang bagaimana kita harus bersatu gitu. Setelah kita memiliki kesepakatan, masyarakat diakomodasi antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan, maka dilanjutkan ke tahapan selanjutnya yang disebut dengan kerjasama. Nah, saat kita sudah masuk dalam tahap kerjasama itu sebenarnya sudah masuk ke dalam integrasi, tapi pada integrasi awalan ya. Dan integrasi awal masih sangat berpotensi untuk terjadi perpecahan karena yang namanya kerjasama akan muncul masalah-masalah yang membuat orang akan berpikir berbeda gitu. Misalnya kerjasamanya yang tidak seimbang, maka orang-orang yang merasa bekerja lebih akan protes pada orang-orang yang bekerja yang kurang gitu. Selanjutnya setelah bekerja sama, tahapan selanjutnya dalam terjadinya integrasi adalah kerjasama, koordinasi gitu. Jadi kerjasama telah dijalankan, tahapan yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengkoordinasi setiap orang yang telah bekerja sama untuk masuk ke tahap yang terakhir. Nah, apa yang tahap terakhir? Tahap terakhir adalah asimilasi. Nah, ini yang kadang-kadang keliru nih, bukan cuman di siswa tapi juga teman-teman saya dulu waktu kuliah juga kadang suka keliru Mbak. Jadi asimilasi hampir sama dengan akulturasi. Jadi sama-sama pembauran. Bedanya adalah asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang menjadi satu kebudayaan baru. Kalau akulturasi adalah pembauran dua kebudayaan yang tidak merubah atau tidak menghilangkan ciri dari kebudayaan semula gitu. Ya, jadi banyak kebudayaan di Indonesia yang berasal dari asimilasi. Contohnya kayak imsak tuh. Sama kayak beduk itu agak ditentang beberapa kelompok tuh. Jadi kalau saya baca sejarah sebenarnya imsak pertama kali diterapkan di Mesir. Berhubung orang Indonesia sebagian besar mazhabnya adalah Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i itu dari Mesir ya, satu-satunya imam yang tidak berasal dari Arab yaitu dari Mesir adalah Imam Syafi'i. Hambali, Hanafi dan Maliki itu dari Arab semua gitu. Jadi, nah Imam Syafi'i menerapkan imsak untuk memperingatkan orang-orang muslim bahwa ini sudah masuk nih, bentar lagi kita habis gitu, bentar lagi kita subuh, maka harus dipercepat berbukanya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang ini bukan budaya dari zaman Rasulullah, benar, Rasulullah tidak melakukan dan tidak mencontohkan gitu. Tapi saya rasa bukan berarti ini salah gitu. Ya kalau untuk peringatan nggak apa-apa, nggak jadi masalah kan gitu. Nah ini bentuk asimilasi. Atau ada contoh lain Mbak, ini yang sering diributin ya, mumpung ada kesempatan mungkin saya klarifikasi sedikit. Jadi yasinan itu bentuk asimilasi loh.
Jadi kalau kita cari hadis atau di Quran nggak ada Rasulullah menjalankan yasinan tuh nggak ada. Tapi berarti nggak boleh dilakukan. Kalau dalam konsep sosiologi ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu. Cuman tujuannya niatnya bukan ibadah ya. Kalau diniatkan ibadah maka itu salah. Ya, jadi yasinan adalah asimilasi dari dua kebudayaan, yaitu budaya Hindu dan budaya Islam. Jadi ketika Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam, beberapa orang sangat tertarik dan antusias untuk masuk agama Islam. Tapi ketika mereka masuk agama Islam, mereka tidak mau membuang culture atau budaya yang sudah mereka terapkan dari nenek moyang. Apa budaya dari nenek moyang itu? Jadi dari yang saya baca bahwa orang Hindu itu dulu kalau meninggal mereka kumpul tuh malam ke-3 hari, malam ke-7 hari, 40 hari, 100, 1000 dan segala macam, mereka kumpul gitu. Apa kegiatannya? Ini kayaknya sih sumbernya benar ya, karena saya diskusi sama dosen dan dari buku juga gitu. Jadi kegiatan mereka kumpul minum arak gitu, minum arak dan menyiapkan makanan, tapi makanan ini nggak dimakan, Mbak. Makanan ini ditaruh di bawah pohon sebagai sesajen. Nah, ketika Islam masuk ke Indonesia, Sunan Kalijaga melihat itu bahwa oh kalian ini udah muslim loh, ini kayaknya nggak perlu lagi diterapkan karena ini kan melanggar dari beberapa syariat yang diterapkan dalam Islam. Naruh makanan sesajen itu kan bisa dibilang syirik, lalu minum arak itu bisa dikategorikan khamar. Maka tapi mereka nggak mau membuang budaya tersebut. Akhirnya Sunan Kalijaga menyiapkan win-win solution lah. Win-win solution akhirnya terjadi asimilasi budaya, di mana budaya Hindu dibaurkan dengan budaya Islam dan tercipta sebuah budaya baru. Jadi kalau dosen saya dulu bilang rumusnya A plus B sama dengan C. Kalau akulturasi rumusnya A plus B sama dengan AB gitu. Jadi tidak menghilangkan ciri kalau akulturasi. Nah, kalau asimilasi ini berubah gitu. Gimana merubahnya? Jadi kata Sunan Kalijaga, oke, kalau kalian mau kumpul, kalau ada orang meninggal kalian mau kumpul silahkan kalau mau kumpul. Tapi jangan minum arak. Kita baca Yasin aja, karena ada beberapa hadis, Allah alam ini hadisnya kuat atau enggak. Ada hadis yang bilang bahwa Yasin itu jantungnya Quran, maka kalian baca Yasin aja. Oke, mereka sepakat. Akhirnya mereka nggak minum arak, mereka baca Yasin. Dan makanan yang mereka taruh di bawah pohon itu harus dimakan, jangan ditaruh bawah pohon. Jadi silakan kalian mau ngumpul, tapi baca Yasin dan baca Yasin dan makan setelah baca Yasin. Jadi makanan itu nggak perlu di pohon, di kalian aja yang makan gitu, supaya nggak mubazir gitu. Nah, itu adalah bentuk asimilasi, bahwa sebenarnya tadi saya bilang bahwa Indonesia mengalami kemunduran. Dulu Indonesia sangat memiliki toleransi yang baik gitu. Kita bisa dengan cepat menerima budaya atau orang-orang yang tidak sepaham dengan kita gitu. Dan sekarang sudah sulit gitu. Sekarang sudah sulit. Kalau akulturasi, dia tidak menghilangkan ciri, dari budaya tersebut. Contohnya kayak Masjid Cengho, kalau adik-adik pernah ke Jakabaring, ada Masjid Cengho. Nah, Masjid Cengho itu sebenarnya bentuk akulturasi budaya loh. Jadi ada dua budaya Islam dan budaya Chinese bergabung, tapi kedua budaya tersebut nggak hilang. Ciri khas dari Islam tetap ada masjid gitu. Tapi ciri khas dari Chinese-nya dapat desain bangunan gitu. Jadi desain bangunannya tetap ada, masjidnya tetap berfungsi, maka itu disebut sebagai akulturasi, tidak menghilangkan dua ciri dari budaya yang membaur gitu. Oke. Nah, itu asimilasi. Ya, ini kayaknya masih seru sekali pembahasan, masih beberapa materi akan disampaikan lagi nanti untuk pendengar semua ya Pak Yamin. Ini masih ada beberapa materi lagi yang akan diselesaikan nanti. Tapi kita jeda dulu nih ya. Dan untuk yang mau bertanya, kita punya sesi selanjutnya nanti. Silakan di line telepon 369977 atau bisa ke WhatsApp kita di 087899650916 dan juga tetap kamu ikuti program spesial ini di YouTube channelnya kita ya, di RRI Palembang. Nah, ntar balik lagi masih dengan Pak Muhammad Yamin yang merupakan guru sosiologi di SMA Muhammadiyah 5. Jadi kamu jangan kemana-mana nih pendengar ya, cukup di rumah aja dan belajarnya di RRI. Dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Indonesia
Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Apa pesan mereka tentang COVID-19? Pendengar RRI Sumatera Selatan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya, Made Suartika, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk tidak melakukan mudik pada Lebaran tahun ini, dan juga dapat menginformasikan kepada saudara-saudara di Jawa yang biasanya melakukan mudik untuk tidak melakukan mudik Lebaran tahun ini. Stop mudik Lebaran tahun ini sebagai wujud tanda kasih kepada keluarga tercinta. Virus itu enggak pernah ikut mudik loh, kecuali kamu yang ngajak. Jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari. Salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Kini ada yang baru, lebih seru dari Bank Saudara. Nasabah pensiunan yang terhormat, demi kesehatan Bapak Ibu dan mencegah penyebaran virus corona, bagi yang memiliki kartu ATM dan sudah melakukan autentikasi melalui handphone, taspen autentikasi, uang pensiunan dapat diambil di ATM Bank Sumsel Bubble terdekat.
Bagi yang belum melakukan enrollment atau belum melakukan autentikasi agar menghubungi kami di nomor telepon 0813 730 59770 dengan cara video call sebelum mengambil uang pensiun ke ATM Bank Sumsul Babel terdekat. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi 1500 711. Tabungan pesirah dari Bank Sumsel Babel. Sahur pagi Anda lebih ceria dengan kuis Ramadan RRI bersama Kopi Benua. Setiap hari, sambil menemani waktu sahur Anda, kami bagi hadiah berupa produk dari PD Sahang Mas. Caranya mudah, jawab pertanyaan kami dan telepon 0711369977. Bikin santai aja. Kopi Benua dululah. Asli 100% Semundo Blend. Kopi Benua, sahabat dalam kondisi apapun. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 dan masih di program spesial belajar di RRI. Masih di rumah aja kan? Di rumah aja belajarnya, tapi kalau dengerin program spesial belajarnya, tetap aja nih belajar di RRI. Kita lanjut lagi, tadi udah membahas integrasi dan reintegrasi. Beberapa poin bahkan baru Resti ketahui ya dari Pak Yamin ini ya. Jadi kita akan bahas kembali ini integrasi dan reintegrasi terkait dengan juga momentum Ramadan 1441 Hijriah. Jadi Pak Muhammad Yamin ini adalah guru dari SMA Muhammadiyah 5 Palembang. Kita lanjut lagi Pak Yamin ya. Boleh. Untuk materi selanjutnya silahkan. Siap. Baik. Jadi diasimilasi menurut Milton Garden mengatakan bahwa jadi asimilasi nanti dibagi jadi 7 bentuk ya. Jadi pertama ada asimilasi kebudayaan atau perilaku, di mana ini berhubungan dengan pola kebudayaan guna menyesuaikan diri dengan kelompok lain. Tadi sudah saya contohkan yaitu yasinan. Jadi yasinan merupakan asimilasi budaya atau pola di masyarakat yang bertujuan untuk menyesuaikan diri gitu. Karena ketika masyarakat memeluk agama Hindu mengalami masa transisi masuk ke budaya baru yang disebut sebagai budaya Islam, maka harus ada perubahan di dalam masyarakat tersebut. Oke. Yang kedua ada asimilasi struktural. Asimilasi struktural itu berkaitan dengan masuknya kelompok minoritas secara besar-besaran ke dalam perkumpulan masyarakat ya. Jadi ada masyarakat yang yang sudah utuh didatangkan beberapa masyarakat lain. Jadi kalau contoh yang paling sederhana, asimilasi struktural ini pernah terjadi pada tahun 1986 kalau nggak salah. Ketika itu Bapak Presiden Soeharto melakukan melakukan transmigrasi besar-besaran, di mana orang-orang yang tinggal pada daerah Jawa yang sudah mengalami kepadatan itu disebar di setiap penjuru Indonesia. Mereka dihadiahi silahkan memiliki lahan yang mereka siap garap gitu. Jadi jangan heran Mbak kalau misalnya nanti Mbak ke Muara ini ke ujung-ujung Sumatera itu ada orang Jawa, karena itu salah satu bentuk asimilasi dari struktural, di mana kita muncul orang-orang Jawa yang jatuhnya minoritas pada daerah tersebut, didatangkan dengan tujuan untuk pemekaran pada Indonesia gitu. Selanjutnya ada asimilasi perkawinan. Asimilasi perkawinan ini berkaitan dengan golongan kelompok secara besar-besaran gitu. Karena di Indonesia untuk masalah perkawinan kadang-kadang ada beberapa budaya yang memiliki ketegasan. Contoh misalnya sebagian besar orang-orang di Indonesia itu kalau bahasa Palembangnya lanang yang melamar gitu. Tapi ada juga satu budaya yaitu di Padang, kalau nggak salah Padang Pariaman, itu wanita yang melamar gitu. Jadi terkadang pernikahan percampuran ini juga bisa disebut sebagai asimilasi gitu, walaupun sekarang kayaknya sudah nggak terlalu banyak lagi gitu. Jadi selanjutnya ada asimilasi identifikasi. Ini berkaitan dengan kemajuan rasa kebangsaan ya, secara mayoritas gitu. Jadi kita harus mengidentifikasikan diri kita
sebagai warga negara gitu. Jadi walaupun kita orang Palembang, kita orang Indonesia. Jadi kalau ada orang dari daerah lain minta bantuan ke kita, jangan dipandang, wah ini bukan orang Palembang, enggak usah dibantu, jangan gitu. Jadi karena kita punya identitas yang sama, yaitu orang Indonesia gitu. Selanjutnya ada asimilasi dalam penerimaan sikap. Jadi ini menyangkut tentang adanya prasangka dari kelompok-kelompok mayoritas gitu. Jadi kita harus bisa mengasimilasikan sikap kita pada, terutama kita yang bersifat mayoritas, pada masyarakat yang minoritas gitu. Bahwa tidak boleh ada rasa prasangka, kita harus bisa menerima sikap mereka gitu. Selanjutnya ada asimilasi penerimaan perilaku. Itu hampir sama, di mana kita harus bisa menerima sikap-sikap yang dilakukan oleh orang lain gitu. Misalnya ada orang Batak tuh datang ke Palembang ya, atau datang ke Jawa gitu. Nah, orang Jawa sebagai yang terkenal lembutnya itu harus bisa menerima bahwa orang Batak ini memang keras gitu. Mereka bukan mau, bahasa Palembang itu bukan nyunang aja begoco, bukan, tapi mereka memang punya karakter seperti itu. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa menerima sikap mereka gitu, selama mereka dalam kondisi yang tidak melebihi batas gitu. Terakhir ada asimilasi kewarganegaraan ya. Ini berkaitan dengan tidak adanya pembenturan atau konflik nilai-nilai kekuasaan gitu. Baik, jadi 4 tahapan integrasi ini kalau disingkat, jadi akomodasi sebenarnya adalah adanya kesadaran, lalu kerjasama itu terjalin bentuk kerjasamanya, lalu ketika di tahap akomodasi itu masing-masing pihak itu berupaya itu untuk meningkatkan kesatuan, dan terakhir pada asimilasi yaitu menghilangnya batas-batas di dalam masyarakat gitu. Jadi asimilasi adalah tahap akhir di dalam terjadinya integrasi itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke integrasi dan reintegrasi. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas tentang integrasi, sekarang kita bahas reintegrasi. Apa itu reintegrasi? Jadi reintegrasi adalah, ini saya kasih pengantarnya dulu lah. Jadi masyarakat yang mengedepankan interaksi asosiatif atau kerjasama, biasanya masyarakat yang bekerja sama dengan baik biasanya akan berusaha untuk memperkuat integrasi mereka. Sebaliknya, masyarakat yang cenderung mengarah disasosiatif, maksudnya masyarakat yang banyak konflik, perselisihan, pertikaian, dan lain-lain, akan cenderung mengarah pada konsep disintegrasi. Mereka akan mecah gitu. Nah, masyarakat yang mengalami disintegrasi ini sendiri akan menyebabkan masyarakat tertentu merasa terpolarisasi atau terkotak-kotak gitu. Jadi, pada masyarakat yang mengalami konflik, kondisinya akan terpetakan gitu. Jadi kelompok ini sehingga mereka tidak bisa menyatu, bertentangan dengan konsep integrasi yang akan kita capai gitu. Nah, maka untuk menghadapi kondisi masyarakat yang terpolarisasi tersebut, reintegrasi muncul untuk menyatukan kembali masyarakat yang terpolarisasi tersebut. Nah, itu konsepnya. Oke, jadi bisa dibilang bahwa integrasi merupakan pencapaian integrasi ulang ya. Reintegrasi merupakan pencapaian integrasi ulang dari masyarakat yang terpecah. Ya, jadi kalau bahasa Palembangnya, uang yang sudah bekawan akrab, musuhan, nah dibalik ke lagi, bekawan akrab lagi, nah itu disebut sebagai reintegrasi. Oke. Baik, ada beberapa faktor pendorong terjadinya reintegrasi. Yang pertama adalah konflik dan kekerasan yang kembali terjadi gitu. Jadi pada masyarakat yang sebenarnya sudah berdamai, konflik hilang, kemudian muncul lagi konfliknya. Nah, itu yang bisa menyebabkan reintegrasi muncul. Faktor yang kedua adalah muncul keinginan untuk mengembalikan integrasi seperti semula. Jadi ketika konflik muncul, mereka ingin menyatu kembali. Dan faktor yang terakhir adalah keinginan untuk menciptakan kondisi yang aman gitu. Jadi ketika masyarakat menginginkan kondisi yang aman, yang tentram, maka mereka akan menciptakan atau mewujudkan reintegrasi atau integrasi ulang ya. Baik, lalu ada 4 upaya dalam melaksanakan reintegrasi. Yang pertama adalah membangun kepercayaan atau trust building antar pihak yang berkonflik. Karena poin utama di dalam orang-orang yang berkonflik sebenarnya sih adalah kepercayaan gitu. Nantilah yang lain. So, poin utamanya adalah kepercayaan. Nah, ketika kita mampu mengembalikan kepercayaan ini, maka reintegrasi bisa tercapai dan konflik bisa diselesaikan. Selanjutnya ada penguatan identitas bersama. Ya, jadi
penguatan identitas bersama di dalam masyarakat akan semakin menunjang terjadinya reintegrasi. Karena saat orang-orang yang memiliki identitas yang berbeda menyatu, maka mereka akan memiliki identitas yang bersama kembali. Lalu selanjutnya ada kegiatan bersama, dan yang terakhir adalah pembuatan kebijakan yang pro reintegrasi, di mana masyarakat harus membuat atau pemerintah harus membuat kebijakan dan kesepakatan yang sangat mengutamakan masalah integrasi ulang. Baik, mungkin itu materi kita. Luar biasa nih materinya. Luar biasa banyak, tapi memang sudah dijelaskan sejelas-jelasnya nih Pak Yamin ya. Iya, benar. Iya, kita yakin banget ini pendengar kita, apalagi teman-teman di SMA Muhammadiyah 5 dan lain-lain juga itu sudah sangat paham karena materinya ini sangat padat gitu kan ya, sudah disampaikan dengan jelas banget dari Pak Muhammad Yamin gitu kan ya. Jadi yakin gak akan ada yang bingung lagi atau gak ada yang bertanya-tanya lagi nih ceritanya ya. Karena emang sudah komplit sekali, dan materi ini juga bisa diunduh ya untuk semuanya. Pastinya silahkan langsung aja di download nanti pokoknya di YouTube channel kita di RRI Palembang. Jadi subscribe, jangan lupa juga materi bisa di-download langsung aja di deskripsi kita di sana. Dan kita mau ucapin terima kasih banyak Pak Muhammad Yamin. Waduh, hari ini sudah memberikan materi yang luar biasa gitu kan ya. Yang sangat dipahami pasti ya. Yang banyak banget materinya buat hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak didik kita pasti Pak Yamin ya. Oke, dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk Pak Yamin. Terima kasih. Yes, jadi itu dia tadi pendengar, kita sudah belajar bersama ya di program spesial kita belajar di RRI. Jadi untuk mata pelajaran hari ini adalah mata pelajaran sosiologi bersama Bapak Muhammad Yamin Asos yang merupakan guru di SMA Muhammadiyah 5. Jadi integrasi dan reintegrasi sudah dijelaskan, dan juga ini terkait dengan momentum Ramadan 1441 Hijriah. Jangan lupa, jangan kemana-mana juga, apalagi teman-teman yang ada di bangku sekolahan nih ceritanya ya, besok belajar lagi dari pukul 10 sampai pukul 11 di program spesial kita belajar di RRI. Dan finally kita akan gabung aja ke Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti warta berita olahraga. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.